Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau ngomong soal kesempatan kerja online, terutama kalau buat video. Ya, penulis baru tahu ya bahwa ternyata ada yang namanya streamer. Streamer itu adalah orang yang melakukan kegiatan live yang disiarkan. Dan ternyata kalau jadi streamer sukses itu miliarder ya, miliarder. Jadi orang yang ditonton puluhan ribu orang itu sudah jadi miliarder. Miliarder itu mereka mampu kemana-mana, keliling dunia, beli mobil super mewah, beli Lamborghini, beli Ferrari, Tesla, segala macam lah. Dan kegiatan mereka itu cuma melakukan sesuatu yang ditonton secara live. Mungkin yang terkenal kalau di YouTube PewDiePie, tapi platform live streaming yang paling terkenal itu justru adalah Twitch. Entah Twitch ini bisa nyampe ke Indonesia atau enggak, tapi di Indonesia ada sendiri. Ya tentu ya, karakter penontonnya beda ya. Entah kalau untuk karakter penonton Indonesia bagaimana, tapi kalau karakter penonton online itu lihat orang ngobrol. Jadi kebanyakan adalah lihat orang ngobrol. Ada yang emang orang sendiri gitu ya, ada yang berdua, ada yang banyak. Dan mereka ini yang ngomong masalah biasa. Yang dipentingkan adalah interaksi antara orangnya dengan yang namanya chat. Chat itu adalah mereka yang komen selagi online. Nah, yang dicari itunya. Yang dilakukan oleh mereka itu, streamer itu, ada yang misalnya reaction video tapi secara live. Ada yang main game, ada yang demonstrasi, ada yang masak, ada yang jalan-jalan, jadi outdoor gitu ya, beraktivitas macam-macam. Nah, seperti itu bisa populer. Ada juga yang sekarang ini juga mulai rame adalah VTuber. VTuber itu jadi orang tokoh kartun dan live streamingnya menggunakan tokoh kartun tersebut, baik yang animasi 3 dimensi, yang 2 dimensi, ada yang model lucu-lucu, ada yang model seksi.
Ya biasanya kalau VTuber ini lebih populer yang cewek ya, karena penulis jarang lihat VTuber cowok. Walau ada juga. Kalau yang cowok biasanya punya skill meniru orang, skill bernyanyi, skill ya yang sendiri-sendiri gitu lah ya, kayak melawak macam-macam gitu. Nah kalau di YouTube memang ada sih online streamer macam PewDiePie yang katanya 500.000 orang online streamingnya. Dan penulis sendiri nggak tahu PewDiePie itu terkenalnya karena apa. Karena kadang waktu online juga ya ngomong bahas ini bahas itu gitu ya. PewDiePie sendiri ngomong pernah diwawancarai bisa membuat quality konten, dia ketawa-ketawa, quality konten gitu ya. Jadi jelas bukan soal konten, tapi mungkin soal karisma ya. Bicara soal karisma, PewDiePie-nya sendiri punya karisma, yaitu finish game, menyelesaikan game tanpa mati secara live streaming. Nah itu katanya sudah beberapa kali, dan itu ya suatu prestasi juga. Ya beberapa streamer sendiri juga merupakan orang yang punya keunggulan gitu ya. Ada yang jago gaming, asalnya raja punya prestasi sangat luar biasa di dunia gaming. Ada yang asalnya penyanyi gitu ya. Ya sama kayak American Got Talent gitu ya, harus menunjukkan sesuatu yang lebih dulu. Jadi maaf, seorang profesional pun belum tentu sukses ya kalau untuk bidang seperti ini, karena ya butuh mengembangkan karakter juga. Pernah penulis dengar cerita katanya Sule gitu ya, bikin cerita lucu-lucuan jadi kakek udah susah payah gitu, viewernya cuma 36.000, sementara dia ya nyantai gak jadi apa-apa, tapi olo-oloan gitu aja bisa sampai jutaan view. Oh ya, ini bukan live streaming ya, tapi video. Kalau di YouTube fokusnya adalah video. Dan kalau sekarang ya trennya itu gosip atau berita. Jadi website gosip, website berita yang ngambil nyuri gambar dari mana-mana gitu, terus digabung jadi satu dengan cerita pakai ala robot pun, pakai text to speech pun bisa jadi, bisa populer, bisa jutaan view. Iya, apa ya, yang begitu itu ya memang karakter orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu ada yang haus berita, ada yang haus gosip. Ya samalah kayak siaran TV. Jadi makin mirip pembawaan beritanya seperti di TV, makin banyak orang yang mengikuti. Walau beritanya itu bohong, walau beritanya itu gak akurat, gak penting. Nah soal bohong, gak akurat, gak penting ini juga nggak terlalu jadi fokus ya kalau di YouTube, karena polisinya YouTube untuk soal itu juga kurang ketat. Aturannya ketat kalau soal ya yang ilegal
lagu gitu ya, itu sangat ketat. Tapi kalau soal yang nyerempet-nyerempet, karena siapa yang bisa nunjukkan bahwa itu bohong gitu ya. Jadi kalau nggak kenemenen ya, kalau masih abu-abu gitu seringnya ya lolos. Contohnya lah video-video inspirasional. Penulis kadang lihat channel-channel inspirasional itu dan waduh ya, mengsle gitu ya, kadang ada yang sarannya ngawur gitu. Tapi ya buktinya penontonnya banyak. Jadi kalau buat video YouTube streaming gitu ya, penampilan yang terutama paling penting, mengesankan kita ini orang yang tahu apa yang kita omongkan, mengesankan bahwa kita ini lebih tahu dari pemirsa, mengesankan bahwa apa jenenge ya, yang kita omongkan itu bila dipraktekkan pasti bener gitu ya. Nggak harus beneran, tapi cuma mengesankan itu aja udah cukup. Tapi ya tetap ya, yang paling populer itu adalah yang ngomongkan sesuatu yang sedang tren, karena orang kan lihat-lihat musim. Ya kalau sudah begini adu cepat ya, adu cepat. Nah kalau sudah adu cepat gini ya tentu harus meluangkan banyak waktu. Tentu ya butuh skill, butuh kemampuan, butuh video editing, butuh apa jenenge, peralatan misalnya kamera nih, mic, software text to speech-nya, kemampuan untuk mensinkronkan antara suara dan gambar, cari klip macam-macam. Penulis termasuk salah satu orang yang mengikuti Motomobi mulai dari Semino ya. Dia mulainya dengan apa sih? Dia mulainya dengan membuat video yang mengumpulkan potongan-potongan video dari YouTube lain. Jadi motong-motong video terus dibuat video lagi khusus bahasan. Dia pakai bicara gaya sarkastik, sangat, waktu awal-awal itu sangat sarkastik. Gaya bicaranya wis, wah anda sih, kalau gayanya penulis ya, motor kok isine lampu tok sing apik, lian-liane ajur kan apa-apa nih gitu ya. Wong padahal motor itu ban gawe glending tapi model ban iki curut cilik gak karu-karuan. Modelnya kayak kira-kira kayak gitulah guys. Mungkin kayaknya ya apa ya, memang lampunya besar tapi lampunya ini tidak memberikan manfaat apa-apa. Terlihat keren tapi sorotan lampunya sangat lemah, sehingga kalau kita nyalakan di malam hari orang depan mata tidak kelihatan. Ya kira-kira kayak gitulah ya. Itu ya sebuah gaya yang masih dicoba dipertahankan walau ya nggak se-ekstrim dulu. Karena ya gaya bicaranya terlalu pelan ya kalau zaman dulu, dan tuntutan video sekarang ngomongnya harus cepet. Kayak dulu penulis ngomong lambat-lambat diprotes. Padahal ya tujuannya latihan. Biar kalau ngomong cetok. Jadi kalau jadi channel YouTube itu dituntut kalau ngomong cetok, ngomong bisa jelas. Itu ngomong jelas itu harus dilatih. Nah,
yang lain apa? Yang populer lain kebanyakan adalah presentasi menjelaskan tentang segala hal ya. Dan cara yang penulis lakukan sekarang ini, ngomong sambil jalan, ini bukan cara populer, malah lebih populer yang kalau ngomong itu wes gak ada kelihatan jalan, dilihatkan misalnya klip ini, gambar ini, nggak ada videonya sama sekali, itu malah bisa lebih populer. Tapi yang lebih sip lagi ketika menunjukkan wajah. Jadi bener ya, rekomendasi Mas, jangan di jalan dong, lihatnya pusing kayak gitu ya. Enaknya itu sambil di meja gitu ngomong, baik dilihat dari samping, dari depan, mau pakai helm, pakai topeng, pakai kacamata besar, no problem. Yang penting kelihatan ekspresinya. Kalau misalnya dilakukan di kendaraan, dilihatkan dari samping gitu ya, atau dari depan sehingga kelihatan belakang, tapi jangan sampai dari bawah ya, jangan sampai dari bawah yang cuma kelihatan langit. Nah itu rodok gak enak didelok ya. Jadi kalau bisa setinggi mata gitu, jadi bisa kelihatan belakang. Jadi mungkin ditaruh di atasnya spion barangkali, jadi lebih tinggi dari spion. Tapi entah itu mungkin ketilang ya, soalnya terlalu tinggi posisi kamera nih. Jadi yang bisa lihat sekelilingnya, itu yang menurut penulis paling ideal gitu ya. Terus apa maneh, kalau yang depan meja ya pakaian rapi, baju bagus, latar belakang bagus, ada mejanya, ada tempat untuk tulis-tulisnya ya, seperti itu. Itu yang terutama modalnya. Untuk pencahayaan ya usahakan yang bagus Pak. Tapi kalau misalnya nggak punya ya dibuat banyak pembias cahaya lah. Jadi ada bagian pemantulnya, reflektor yang membias cahaya, jadi cahayanya jangan sampai fokus. Kalau fokus jelek. Kalau untuk kameranya ya sekarang kamera handphone sudah cukup lumayan. Kalau nggak punya merek bagus ya sediakan dana lah ya untuk beli kamera yang apa nih jenenge, rananya itu ya, jadi kalau bisa 1,7 ya. Beli bekas saja nggak apa-apa, dan yang dipentingkan kan kamera. Biasanya HP bekas yang nggak bisa wifi, nggak bisa GSM, itu harganya murah sekali. Jadi yang harga barunya belasan juta, kalau sudah nggak bisa wifi, nggak bisa GSM, nggak bisa 4G, itu harganya drop drastis. Ya tentu cari yang agak modernan gitu ya, minim bisa 1080p. Kalau lebih bagus lagi yang bisa 4K. Kalau sekarang ya mungkin sekitar 1 jutaan gitulah ya. Cuma kalau beli bekas itu seringnya resiko ketipu ya. Jadi kalau beli HP untuk kamera ya usahakan belinya yang jualannya bijian, jangan yang jual kloteran gitu ya. Kali kalau kloteran itu untung-untungan banget ya. Kalau pas lagi apes dapat unit yang baterainya cepet habis lah, yo rugi loh.
Terus soal suara, kalau kita lihat di YouTube itu ada yang pakai mic khusus, mic Bluetooth gitu ya. Entah ya, itu kalau itu cuma perlu dilakukan kalau wawancara aja, karena ya suara sekeliling kan lebih keras ya. Itu ya harus dirubah ya, harus pakai mic yang diarahkan khusus. Tapi sebenarnya pakai headset pun bisa kalau mau model seperti itu ya. Tinggal kabelnya aja dibuat panjang. Kabelnya headset itu kan kecil ya, kecil sehingga kualitas suara kurang. Nah, kalau pakai kabel yang lebih besar, lebih bagus kualitas tembaganya, pasti suaranya akan jadi lebih bagus juga. Jadi kita bisa perpanjang khusus untuk bagian mic-nya ya. Jadi biasanya warna merah. Jadi kita dari colokannya, jacknya itu kita cuma ambil warna merah dan kuning. Nah, itu kita panjangkan ke bagian mic-nya dengan kabel yang kualitasnya lebih bagus. Dijamin hasilnya lebih baik. Penulis sekarang justru malah pakai mic yang tidak sensitif, karena kalau mic yang sensitif itu suara-suara lingkungan bakal kedengar juga. Terus untuk perbaikan kualitas gambar dan suara, tinggal cari mode di HP-nya, pakai app Android Open Camera dan software Windows atau Ubuntu FFmpeg. Sudah penulis bahas sebelumnya. Dan mulai aja lah, mulai aja, nggak perlu yang aneh-aneh. Bahkan ya pernah ada bahasan masak itu pertama diposting langsung 200-an. Padahal kayak videonya penulis gini yang nontonnya cuma ratusan ya, walau subscriber sudah 6 ribuan. Nah, ya maklum lah ya, penulis followernya ya kadang sudah bosen ya. Maaf dengan pembahasan penulis. Tapi ya cari uang secara buat video, baik live ataupun apa jenenge offline, itu gampang dan gratis. Kenapa nggak mulai dari awal? Mulai aja dari sekarang. Sudah begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.